Kesehatan Rumah Sakit Sentosa. Siang Mas. Bagaimana pelayanan kita pada hari ini? Apa ada kendala atau hambatan? Aman dong. Oh tapi izin ya Mas, saya ingin mengevaluasi tentang kasus Pak Budi di minggu lalu. Karena Pak Budi itu salah satu pasien yang terkena pestisida namun sudah untuk meninggal. Tujuannya kita berdiskusi untuk menindaklanjuti terkait komunikasi antar tenaga kesehatan kita. Terus kemudian kita harus menentukan langkah preventif agar tidak terjadi hal yang serupa. Begitu. Saya setuju dengan Nurse Algi. Jadi diskusi ini kita perlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan juga kekuatan dari tim kita. Permisi Bapak. Oh, diskusi. Saya duduk sini, Pak. Jadi gini Pak, minggu kemarin itu kita punya masalah, salah satu pasien kita meninggal karena pestisida Bapak. Begitu. Jadi tujuan kita mengumpulkan semua ini untuk berkolaborasi, untuk membangun komunikasi terapi antar tenaga kerja agar tidak terjadi kejadian serupa nanti di kasus berikutnya. Begitu Bapak. Apakah Bapak paham? Iya, Pak. Baik, berarti nanti saya akan mengumpulkan para warga untuk mengedukasi para warga agar memakai pestisidanya itu tidak terlalu berlebihan. Ya. Mungkin saya akan membantu agar diskusi berjalan lancar. Kemudian itu saya akan memantau semua tim agar dapat menyampaikan pengalamannya secara jelas. Baik, kalau gitu mari kita diskusikan di sini, tepatnya di Nurse Station ini. Mungkin waktunya kurang lebih 30 menit saja. Tapi meskipun sebentar, kita diskusikan secara serius agar nantinya bisa kita gunakan untuk antisipasi kejadian yang serupa. Baik-baik Pak. Permisi guys, jadi saya izin untuk membaca kasusnya. Pertama di sini mari kita evaluasi tentang kondisi pasien kemarin itu ya Pak Budi itu sudah datang, tapi kondisinya sudah kritis. Beliau itu terpapar kondisi keracunan pestisida dengan kadar yang tinggi dan gejala nafas sesak, muntah, dan kejang. Tim perawat dan dokter sudah melakukan ventilasi, cairan infus dan pemberian antidot. Apakah kendala dalam kondisi penanganan pasien, Dok? Iya, beberapa emang untuk prosedur yang kita miliki itu masih kurang, khususnya untuk antidot dan juga monitoring dari organ itu. Nah, untuk protokol standar sendiri untuk kasus seperti keracunan pestisida ini kita masih perlu untuk menyusun ulang gitu. Jadi tujuan kita di sini berkumpul ya untuk menyusun dan juga mengantisipasi kejadian yang serupa. Oh iya. Ini saya juga mencatat beberapa bahwa pasien itu tidak menggunakan APD secara benar dan lengkap. Dan pestisidanya yang sering digunakan itu sangat beresiko gitu loh. Jadi saya ingin mengedukasi warga tentang penggunaan APD yang aman, yang juga diperkuat gitu, biar nanti aman terkendali. Izin masuk ya Pak. Dari sisi perawat itu ada ketegangan peran karena beberapa tindakan overlapping antara lain itu IGD dan edukasi PPL. Nah, jadi hal ini tuh sempat menimbulkan kebingungan siapa yang memimpin tindakan prioritas pertama ini. Oh iya. Baik izin ya, mungkin saya rangkumkan sedikit. Jadi ada beberapa masalah nih yang perlu kita tangani. Yang pertama, protokol penanganan terkait keracunan pestisida masih perlu diperjelas gitu. Terus kemudian kedua, pembagian peran antara perawat dan dokter serta PPL harus lebih tegas. Yang ketiga, edukasi pencegahan untuk warga dan petani harus tersusun secara sistematis gitu, Bapak Reza. Iya, Saya setuju dengan Mas Algi. Di sini kita perlu yang namanya perlu memahami apa itu prosedur yang ada di IGD ini. Nah, kemudian termasuk dari monitoring multi organ dan juga pemberian antidot dan juga dokumentasi yang komplет. Nah, di sini kita juga perlu memperkuat komunikasi antar tenaga kesehatan dan juga tim yang beroperasi nantinya. Nah,
Jadi berdasarkan pengajian tersebut, kita identifikasi beberapa diagnosis keperawatan terkait kerja tim kita, yaitu yang pertama, manajemen kesehatan itu tidak efektif. Nah, koordinasinya itu dan alur tindakan itu tim kita itu belum optimal, Pak. Kemudian yang kedua itu adanya ketegangan peran pemberi asuhan. Contohnya itu stres dan kebingungan anggota tim terkait pembagian tugasnya itu. Benar tuh Mas Dehan. Jadi diagnosa ini kita berfokus pada peningkatan pengalaman kinerja kita. Jadi untuk Pak Reza kita harus tingkatkan edukasi pada masyarakat. Untuk kita nurse kita harus sesuaikan dengan proporsi kerja kita. Untuk dokter bisa nantinya memberikan pengarahan lebih jelas untuk mengatasi dalam kasus tersebut, ya. Oh, baik-baik, berarti diagnosis ini itu juga penting ya nanti untuk merencanakan edukasi, baik itu edukasi di dalam input maupun output seperti kerja di lapangan langsung, supaya kejadian yang serupa itu tidak terjadi lagi, dapat dicegah gitu. Yes. Saya setuju, Pak. Diagnosis ini itu menjadi dasar untuk merencanakan tindakan kebaikan, kerja tim dan SOP yang baru. Baik, mungkin dari diagnosa itu kita dapat membuat beberapa tindakan nih. Yang pertama, kita harus membangun komunikasi terbuka dan saling percaya antar tenaga kerja, terutama untuk pembentukan tim ini. Kemudian kita perlu mengklarifikasi terhadap peran masing-masing anggota selama tindakan ini terjadi, terutama dalam kondisi kritis. Kemudian kita harus membuat SOP IGD khusus keracunan pestisida agar tidak terjadi hal yang serupa. Kemudian kita perlu mengevaluasi terhadap internal penanganan pasien dan dokumentasi tindakan tersebut. Kemudian kita perlu melakukan kolaborasi dengan PPL, yaitu Pak Reza, untuk edukasi warga dan pencegahan kasus baru. Nah, mungkin nanti kita bisa menambahkan sebelum menangani pasien kritis itu kita bisa briefing dulu untuk sebagai anggota tim dan juga ketua timnya nanti, biar nanti semuanya memahami protokol dan juga tanggung jawabnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Oh, baik-baik, nanti itu saya akan menyiapkan materi edukasi sih dan koordinasi lapangan supaya nanti warga itu bisa lebih memahami resiko akibat pestisida yang digunakan secara bahaya dan penggunaan ABT yang lengkap dan aman. Nah, selain itu, Pak, tim itu bisa melakukan simulasi atau latihan internal agar perannya itu lebih jelas dan stres kerja itu berkurang. Untuk internal tim itu kita bisa membuat SOP baru dan jadwal evaluasi kasus kritis agar setiap anggota tim itu tahu tanggung jawabnya masing-masing. Baik, Pak, terima kasih atas semua masukan yang sangat berharga ini. Waktu diskusi kita selama 30 menit ini sudah hampir habis. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dan buat rencana tindak lanjut yang jelas agar semua yang kita diskusikan hari ini itu dapat terrealisasi. Nah, mungkin untuk poin-poin tindakan tadi itu bisa kita realisasikan dengan mudah. Nah, tapi untuk inti dari diskusi kita kali ini yaitu untuk memperkuat komitmen kita dalam menjalankan nanti itu operasinya itu, supaya tidak ada kejadian serupa seperti saat ini. Jadi sebagai rencana tindak lanjut itu, yang pertama, penyusunan SOP itu dari Dr. Dimas akan memimpin pembuatan draft SOP dengan masukan dari Nes Algi terkait alur tindakan keperawatan. Kemudian yang kedua, edukasi warga. Mungkin Pak Reza akan menyiapkan materi penyuluhan ya kepada warga yang lebih visual dan mudah dipahami oleh petani. Kemudian yang ketiga itu penguatan tim internal. Saya akan menyusun jadwal untuk briefing harian dan simulasi penanganan kasus kritis yang akan kita mulai laksanakan bulan depan. Apakah setuju dengan pembagian tugas dan rencana ini, Bapak-bapak? Sangat setuju, Mas Dehan. Jadi mungkin dalam kasus Pak Budi ini ya Bapak-bapak, mungkin dapat menjadi pelajaran yang paling penting yang mendalam bagi kita para tim agar kita dapat membuat SOP yang lebih jelas serta membangun komunikasi yang lebih baik. Saya yakin kita dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi untuk kasus-kasus kedepannya.
Oh baik-baik, saya juga sangat setuju Pak. Nanti saya siap menjalankan tugas saya di lapangan. Dan saya itu akan nanti berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat jika sudah ada perkembangan atau buruh dukungan saat medis saat penyuluhan. Oke, bagus sekali. Terima kasih kepada Bapak Reza dan juga Nurse Alki dan juga Nurse Dehan atas inisiatif dan juga evaluasi untuk diskusi kita pada kali ini. Semoga nantinya kita tidak ada kejadian serupa yang terulang lagi dan juga tim kita semoga lebih solid. Terima kasih kembali untuk semua kerjasama dan terbukanya pada hari ini. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pendorong untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan. Diskusi saya tutup. Selamat bertugas kembali. Baik Pak, mari kita kembali bertugas. Oh baik-baik, terima kasih ya Pak ya atas Terima kasih kerjasamanya. semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh, buku ini kan